Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Livia, saya dari kelas 12 IPS. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mind mapping sejarah peminatan mengenai keterkaitan 3 unit di modul 11, mulai dari pengakuan dunia luar terhadap kemerdekaan Indonesia, peranan PBB dalam kemerdekaan Indonesia, serta pelaksanaan KMB sebagai penolakan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung saja. Respon dunia terhadap proklamasi Republik Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Republik dari Palestina. Palestina ini merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia di saat-saat negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah oleh tentara Jepang pada tanggal 6 September 1944, diwakili oleh Mufti Besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia secara de facto di tengah situasinya yang sulit. Lalu ada Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir itu merupakan salah satu sekutu awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Palestina. Negara ini ikut menggalangkan dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Lalu pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari India dalam bentuk pengiriman obat-obatan ke Indonesia dalam bentuk balas budi 500.000 ton padi yang dulu pernah Indonesia sumbangkan ketika India mengalami krisis kelaparan. Lalu India mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB dalam mendukung kemerdekaannya. Lalu India juga mengadakan konferensi Asia di New Delhi dengan hasil resolusi pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Selanjutnya ada pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari Australia dengan melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau ke Indonesia di seluruh pelabuhan. Lalu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda, memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 para tawanan perang Belanda asal Indonesia ke tanah air, mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB, meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat, serta menjadi wakil Indonesia dalam KTN atau Komisi 3 Negara. Lalu selanjutnya, apa sih peran PBB terhadap kemerdekaan RI? Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI ialah pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda, untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Lalu pada tanggal 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembaknya. Pada tanggal 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul AS tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau Committee of Good Offices untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi 3 Negara atau KTN. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda. Lalu yang terakhir,
Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Kontak Indonesia dan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Dan usulan ini ternyata diterima oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 yang mengeluarkan resolusi mengajak kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak dengan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pembentukan perwakilan Indonesia dan peserta yang hadir pada Konferensi Meja Bundar. Pembentukan perwakilan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintahan RI menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari 9 anggota dengan Moh Hatta sebagai ketuanya. Peserta yang hadir dalam KMB antara lain Indonesia, yang diwakili oleh Moh Hatta dan anggotanya, lalu ada BFO atau Bijeenkomst voor Federale Overleg oleh Sultan Hamid II, lalu Belanda oleh Mr. van Maarseveen, lalu ada UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Lalu hasil KMB adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Lalu pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. Lalu antara RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali oleh beberapa korvet dan akan diserahkan ke RIS. Tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNIL dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Lalu dampak Konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui Indonesia dan konflik berakhir. Namun Belanda belum mengembalikan Irian Barat. Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia pasca Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat adalah Belanda belum mengakui kemerdekaan negara Indonesia secara de jure karena dianggap bentukan Jepang yang berbau fasisme. Berbagai usaha dilakukan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Jalan kekerasan yang dilakukan semuanya berakhir dengan kegagalan dan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Lalu Indonesia melakukan kontak dengan PBB melalui Konferensi Meja Bundar yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag. Belanda pada tanggal 23 Agustus 1945 hingga 2 November 1949 yang terjadi di Gedung Parlemen Belanda. Latar belakang KMB adalah kegagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan, lalu tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda. Tujuan dari KMB ialah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, menyelesaikan sengketa
antara Indonesia Belanda dan untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas dari penjajah. Sekian presentasi dari saya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.